Halo metafisiker semua, kembali berjumpa dengan saya The Mulia Super Riyatna. Yap. Kali ini saya akan mengungkap sebuah faktor kemajuan sebuah negara, berkembangnya sebuah negara, majunya sebuah negara yang mungkin selama ini Anda tidak aware, Anda ignore, Anda bahkan sama sekali tidak mengetahui faktor apa yang membuat sebuah negara menjadi berkembang dan bahkan beralih status menjadi negara maju. Nah, mengapa saya bahas soal ini? Bukankah ini channel metafisik? Ya, tentu saja sangat relate dengan dunia metafisik dan kaitannya dunia fisik bagi setiap individu Anda dan juga saya. Perkembangan sebuah negara ada beberapa faktor tentunya, tetapi yang paling signifikan dari kemajuan sebuah negara yang saya dapatkan insight-nya, yaitu adanya sebuah sistem yang disebut exchange. Mungkin Anda berkata, ya karena sumber daya. Betul, tapi sumber daya tanpa sistem exchange, tanpa sistem pertukaran, maka sumber daya itu tidak akan memberikan manfaat yang maksimal, yang efektif bagi negara tersebut. Dan apa kaitannya sistem exchange yang berhasil membuat sebuah negara menjadi maju dan berkembang, menjadi berkembang dan maju dengan setiap individu, setiap insan? Saya akan menjelaskannya dalam beberapa menit ke depan, so stay tune di sini bersama saya di TBM TV, Metaphysics for Life. Ya, saudara, beberapa tahun yang lalu saya pernah menggeluti dunia trading. Ini bukan trading abal-abal yang kemudian berakhir dengan penipuan gitu ya, seperti yang happening beberapa waktu yang lalu. Saya benar-benar belajar sendiri langsung di gedung IDX ya, di gedung bursa saham di Jakarta. Dan saya mulai mempelajari seluk-beluk bagaimana proses terjadinya jual beli saham, bagaimana cara beli, bagaimana cara jual, dan segala sistemnya. Nah, itu namanya exchange, pertukaran. Tetapi ada juga exchange lain, pertukaran lain yang umum dilakukan oleh suatu negara. Saudara, kalau suatu negara ingin berkembang, ingin maju, maka mau tidak mau harus masuk ke dalam sebuah sistem exchange, pertukaran. Let's say sebuah negara A memiliki sumber daya minyak yang berlimpah. Lalu kemudian negara B punya sistem dan teknologi yang canggih yang tidak dimiliki oleh negara A. Nah, lalu kedua negara itu, negara A dan negara B, sepakat melakukan perjanjian bilateral. Ya, maka terjadilah exchange, minyak ditukar teknologi gitu ya. Lalu ada juga negara I dan negara A gitu ya. Negara I punya rempah banyak, negara A gitu ya punya uang banyak. Lalu rempah-rempah ditukar uang, rempah-rempah ditukar pesawat gitu ya. Itu exchange. Tetapi sistem ini sungguh signifikan membuat negara tertentu menjadi berkembang sangat luar biasa dan maju. Anda bisa perhatikan sebuah negara, sebuah nation tidak akan pernah bisa berkembang kalau tidak memahami sistem dan menerapkan sistem exchange ini. Karena dengan sistem exchange, sumber daya yang dimiliki atau energi yang dimiliki benar-benar bisa dikonversi menjadi berbagai hal yang dibutuhkan currently, saat yang paling tepat. Ya, seperti zaman sekarang butuh teknologi. Ya, negara tertentu punya teknologi yang sangat maju. Tetapi negara tertentu tidak memiliki sumber daya alam yang cukup.
Lalu ya itulah terjadi pertukaran sumber daya alam, ditukar teknologi dan sebagainya. Lalu apa kaitannya dengan setiap individu, Anda dan juga saya? Saudara, prinsip yang sama sebenarnya akan berlaku bagi setiap person, bagi setiap individu, siapapun, dimanapun. Ketika seseorang ini memahami pertukaran yang harus ada, yang harus dilakukan di dalam dirinya. Nah, pertanyaannya adalah, apa komoditinya dan dengan siapa pertukaran itu dilakukan? Ya, kalau tadi kan ada negara A, ada negara B, ada negara C, melakukan pertukaran masing-masing. Yang ini punya energi, punya minyak bumi, yang ini punya rempah, yang ini punya teknologi, yang ini punya lain lagi gitu ya. Nah, bagi setiap individu yang ingin berkembang dan maju, Anda dan saya harus mengenali, memahami yang saat ini tersedia di dalam diri kita, yang berlimpah itu apa? Pertama, kenali komoditinya di dalam diri pribadi kita. Yang kedua adalah, dengan siapa kita melakukan pertukaran tersebut, exchange tersebut, do business. Ya, saya akan jelaskan lebih detail. Saudara, mungkin Anda berpikir sumber daya itu adalah sebuah pengetahuan. Akademis katakan, ya saya sebagai master, saya sebagai double degree, saya sebagai triple degree gitu ya. Saya memiliki keahlian khusus. Yes, itu memang salah satu faktor komoditi yang bisa ditukarkan menjadi sesuatu yang lebih Anda butuhkan. Ya, ada pertukaran. Itu bisa dilakukan di dunia marketplace, dunia kerja. Tetapi bukan itu yang saya bahas. Karena tidak semua orang memiliki gelar, tidak semua orang memiliki kepakaran, tetapi ada hal yang dimiliki oleh setiap orang yang tidak terikat oleh gelar-gelar akademis tersebut. Saudara, ingat, ini channel metafisik, ini bukan channel bisnis ya. Ini bukan channel geopolitik. Yang harus Anda kenali, yang hari-hari ini dimiliki oleh setiap orang, adalah fear, ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan. Setiap orang tidak bisa memiliki gelar akademis yang tadi saya bilang, yang bisa ditukarkan sebagai komoditi, tetapi semua orang memiliki ketakutan, memiliki kekhawatiran, memiliki keresahan terhadap berbagai-bagai hal di dalam kehidupan. Nah, itu adalah energi. Itu adalah komoditi yang bisa Anda dan saya tukarkan, do business, lakukan exchange, pertukaran. Mungkin Anda sekarang mulai bertanya, lalu siapa yang mau menerima fear saya, ketakutan saya, kegelisahan saya, anxiety saya? Ada satu person yang sangat-sangat potensial untuk dijadikan partner di dalam pertukaran ini. Dan ini berlaku untuk setiap orang dimanapun negaranya, siapapun dia, apapun agamanya, bahkan yang tidak beragama sekalipun. Pribadi ini bersedia melakukan do some business, exchange, pertukaran. Ya, person yang saya maksud adalah Tuhan. Kalau hari-hari ini kehidupan Anda tidak ada perkembangan, tidak ada kemajuan, bahkan Anda cenderung mengalami stagnan dan merosot, yang perlu Anda lakukan adalah tukarkan kegelisahan Anda. Tukarkan ketakutan Anda terhadap hal-hal tertentu, terhadap hal apapun dengan dia. Dan sebagai gantinya, exchange-nya, pertukarannya dari dia, dia akan memberikan berbagai-bagai hal, tepat seperti yang Anda butuhkan. Tepat seperti yang saya butuhkan. Tepat seperti yang semua orang inginkan. But only you do business with him. Hanya ketika Anda melakukan bisnis dalam proses pertukaran itu dengan Tuhan.
Saya sudah mempraktekannya ketika pengertian itu datang, ketika insight itu dibukakan kepada saya. Ya, jadi tidak ada satupun orang yang tidak memiliki kekhawatiran, ketakutan, kegelisahan di dalam kehidupan. Whoever you are, semua orang memiliki, bahkan yang dikatakan sangat kaya sekalipun, termasuk saya. Beberapa waktu yang lalu, ya jujur saya gelisah dan ada rasa takut yang muncul terhadap suatu hal. Tetapi kemudian ketika, ya seperti biasa ya, saya sorohani itu ya, saya sembahyang. Dan dijelaskan beberapa hal, salah satunya adalah tentang sistem action dengan Tuhan. Selama Anda menyimpan atau menggenggam energi takut itu, energi khawatir itu, maka Anda tidak akan pernah menerima sesuatu yang baik dari yang memiliki kebaikan tersebut, yaitu Tuhan. Yang harus Anda dan saya lakukan, energi takut itu, energi khawatir, energi resah itu, lepaskan, serahkan, tukarkan dengan kebaikannya, dengan kemurahannya. Dan itu bisa dalam form, dalam bentuk uang, dalam bentuk opportunity, dalam bentuk luck, keberuntungan, dalam bentuk kesehatan. Ya, saya beberapa hari yang lalu, bahkan beberapa hari inilah ya, dikatakan kamu lebih gemuk rupanya. What? Beberapa minggu yang lalu orang berkata saya kurus, tetapi beberapa hari kemarin saya dikatakan gemuk. Sebenarnya senang juga sih, berarti saya tidak terlihat sedang dalam keadaan susah gitu ya. Ya. Artinya ketika saya melakukan do business with God, saya tukarkan kekhawatiran saya serahkan ketakutan saya terhadap hal-hal tersebut, maka feedbacknya, pertukarannya adalah kelegaan. Bahkan dalam hal bentuk materi, keberuntungan demi keberuntungan mulai mengalir dan saya merasakan keajaiban yang luar biasa. Dan itu hanya akan terjadi kalau Anda do business with God. Dalam tanda kutip. Bukan hitung-hitungan ya, tetapi ini pertukaran. Nah, kiranya Anda yang berhasrat untuk memiliki, untuk menginginkan sebuah perkembangan kemajuan di dalam kehidupan masing-masing Anda, maka satu kalimat yang powerful yang pernah ditulis di dalam sebuah literasi sakral, berbisnislah sampai aku kembali. Ya, dan bisnis yang dimaksud dalam versi Metaphysics for Life, dalam versi saya, versi TBM TV, Metaphysics for Life adalah jual ketakutanmu kepada Tuhan, jual kekhawatiranmu kepada Tuhan, dan Dia akan membelinya dengan senang hati, memberikan kembali kepada Anda dalam bentuk sebuah kebaikan demi kebaikan. Kiranya ini bermanfaat bagi insan metafisik semua. Terima kasih.